Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sekarang kita buka pintu, kita buka jendela pelan-pelan. Coba azan 3 kalimat persis seperti kalau di masjid azan. Saya ingin bicara sesuatu kepada teman-teman jamaah Kediri Cinta, termasuk temponya seberapa, pausenya seberapa, persis seperti kalau kita azan di masjid. Lagu ini terserah selindro ta pelok, sikah ta, bayati ta, rosta, jerosta, gak karepe. Saya ingin kasih tahu teman-teman, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Anda tadi berarti nggak antara Allahu Akbar pertama sampai Allahu Akbar kedua itu berapa detik kira-kira? Empat detik. Terus yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua ya. Terus dak 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 dak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan yang berbunyi atau yang juga tidak berbunyi menurut Anda? Azan itu cuma kalimat-kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah terakhir, ataukah juga di sela-sela itu juga termasuk azan? Supaya jelas gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, menurut azan itu azan, tapi dubur bermaling jenenge. Jadi teman-teman sekalian, sunyi itu penting. Jeda itu penting. Kalau Anda terlalu banyak omong, tidak omong itu sangat penting. Kalau Anda terlalu banyak makan, tidak makan itu penting. Kalau Anda KC ini 12 tahun lebih intelektual terus, spiritualnya awal-awal saja, tapi di main apa namanya, prime time-nya kita selalu intelektual.
Nah malam ini sengaja tiba-tiba aja kita sholawatan dan bingung. Anda kira apa meneng-meneng selawatan ini kata ono lindu daya apa kan? Enggak, supaya Anda ada jeda di antara aktivitas intelektual, ada sunyinya. Saya sedang merasakan betapa kata itu menjadi tidak bisa menyelamatkan kita, maka kita belajar tanpa kata memproses sesuatu. Ini satu. Nah di televisi tertentu karena pertimbangan waktu, pausenya dihilangkan atau dikurangi dari 4 detik menjadi 1 detik untuk pertimbangan durasi kapitalismenya gitu. Kan gitu kan? Ada nggak? Sudah Anda perhatikan ya? Padahal sunyi itu penting, sama dengan sakit itu penting. Ketika Anda sehat terus, Anda perlu sakit sekali-sekali. Anda senang terus, derita itu penting. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, cepat ambil konsep bahwa penderitaan itu penting, saya memerlukannya sekarang. Gitu loh. Kalau Anda tidak pernah menderita, Anda gagal jadi manusia. Sakit itu penting. Mulai meni loro kabeh yo glepak. Maksud saya sakit itu penting. Makanya anak laki-laki disunat. Salah satu gunanya di samping untuk proses kesehatan dari itunya ya, adalah juga supaya dia merasakan sakit yang serius. Sebagaimana ibu melahirkan itu penting, dia kesakitan itu penting, karena kesakitan itu akan memberinya sangat banyak ilmu, hikmah dan kesadaran. Sunat nganggo laser, nganggo bios, duduk sunat jenenge, melumah meludot. Sunat itu sakit, memang harus sakit. Kalau tidak sakit, Anda tidak ngalamin sunat. Ibu melahirkan itu sakit. Kalau disesar, itu jenenge duduk mana? Itu dicawuk bayunya. Bayinya dibelek, dicawuk, wetenge dibelek, bayinya dicawuk. Itu duduk melahirno, itu cawukan. Jadi dia menjadi ibu karena dia merasakan sakit itu. Maka dia menjadi ibu dengan jiwa seorang ibu, dengan pertimbangan seorang ibu selama hidupnya. Kecuali terpaksa. Sekarang kan memang sudah rencana, banyak ibu-ibu yang merencanakan sesar. Padahal sesar atau tidak itu kan sebenarnya tergantung proses perkenan Allahnya bagaimana. Jadi teman-teman sekalian, kalau sedang mengalami apa-apa, tolong langsung ambil konsepnya bahwa penderitaan itu penting. Nah ini salah satunya. Ini nanti kita omongkan, tapi kalau diterusin ini menjadi pelajaran jadi super sekali. Bisa super-superan wis. Ini aja. Ceritanya kenapa teman-teman Kiai Kanjeng ini tiba-tiba hadir setelah lama sekali tidak hadir ya, sudah setahun lebih ya. Oh Jess ya, belum sampai setahun ya, belum sampai setahun. Alhamdulillah, karena besok malam mereka pentas di Kerawang, tadi malam mereka pentas di Boyolali. Jadi dari Boyolali selesai jam 12, jam 1 langsung ke sini, malam ini di sini, besok di Kerawang. Alhamdulillah bisa ke KC, oleh Allah dijadwal untuk bisa di KC. Pada saat yang sama Kiai Kanjeng itu beberapa hari yang lalu mementaskan musik puisi retrospeksi dari tahun 70-an dan 80-an sama saya, karena waktu itu bikinnya sama. Jadi di Jogja itu ada, jadi nanti kita bawakan satu, tapi nanti kita pentaskan serius entah di mana pada suatu hari. Jadi di Jogja itu dulu ada perkembangan pada tahun 70-an, itu ada musikalisasi puisi, atau disebut musik puisi, atau disebut puisi musik, atau disebut lagu puisi. Sebutannya monggo sak karepmu. Tapi pokoknya ada 4 macam. Satu, puisi dibaca didasari musik. Misalnya ada keyboard misalnya sak karepmu wis.
anjing-anjing berkeliaran. Nah, ngono iki lho ya. Iki sak karepe, kene sak karepe. Nah, itu satu pola. Tadi malam saya di Boyolali itu kan karena di sana juga terancam oleh takfir. Takfir itu pengkafiran, tasyrik itu pemusyrikan. Terus ada pembid'ahan, jadi pokoknya sembarang bid'ah, sembarang kafir. Dan malam hari ini siang tadi saya dikasih tahu oleh Pak Franky Welirang bahwa sudah beredar isu bahwa MH itu sebenarnya bagus, punya aktivitas nasional yang sangat bagus, bahkan punya aktivitas internasional yang sangat bagus. Sayangnya dia Syiah. Itu ada info gitu sekarang. Sayangnya dia Syiah. Jos. Kalau waktu saya mencoba mendamaikan yang kasus Sampang, sekarang sedang berlangsung kita damaikan juga yang di Puger Jember. Ya juga kasus Syiah yang aslinya sebenarnya bukan Syiah Sunni, tapi itu politik agak di atas itu ya. Tadi malam pengajiannya di Boyolali itu NU dan Muhammadiyah, dan kedua-duanya rela sama tahlilan. Jadi Muhammadiyah ya rela tahlilan. Terus saya tanya, sampean mantep tahlilan? Mantep. Tahlilan itu harus apa enggak? Enggak. Tahlilan boleh, enggak tahlilan boleh, kan gitu. Kalau sholat harus, kan gitu kan. Puasa Ramadan harus, rukun Islam harus, tapi yang di luar rukun Islam tidak harus. 3 hari memperingati ibu meninggal, bapak meninggal boleh, boleh. 7 hari boleh, 40 hari boleh, 100 hari boleh. Tadi malam itu peringatan Khaul 1000 hari. Terus saya bilang, kalau 99 hari boleh enggak? Boleh. 98 boleh, 97 boleh. Buwen dino oleh, sedina pun 10 oleh. Boleh. Wong eling-eling almarhum ngalung gua kok gak oleh. Eling-eling terus mari nraktir wong, kan itu Mas ya. Ngundang tonggo ini, aku ini eling mbahku, eling bapakku ini tak kasih makan, kan bagus toh. Daripada nraktir bareng-bareng transportnya virus, diundang ke rumah aja. Tapi di sana dimarahin karena kenduran itu syirik gitu. Padahal syirik itu menurut Kiai Muzamil wajib. Di antara manusia harus berserikat satu sama lain, kan itu kan. Syirik itu artinya berserikat, kan gitu. Menyekutukan, kita harus bersekutu satu sama lain. Terus intinya pokoknya kalau tahlilan boleh, seneng, mantep. Nanti kalau ada pas Anda tahlilan ono kucing liwat, ngeong gitu, tetap tahlilan, tetap. Jadi enggak terpengaruh oleh meongnya kucing, enggak. Moro-moro pas afdhalul dzikri fahuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ono petek keloro, berhenti atau terus? Wes temen sip. Terus bi Subhanallahal-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Aku deh gak tahu tahlilan. Aku yo gak apal, gitu loh. Padahal oleh Muhammadiyah kan dituduh NU. Saya membuktikannya gampang, makanya saya tidak mau hafal tahlilan untuk suatu saat kalau dihadiri buktinya aku gak hafal tahlilan. Terus pas tahlilan ada anjing menggonggong. Tahlilannya terus apa enggak? Terus, mantap. Kalau kemudian ada manusia lewat menggonggong, kafir. Nah, terus enggak? Bingung. Begitu dibilang kafir, bingung. Bid'ah, bingung. Musyrik, bingung. Gitu loh. Nah saya sekarang malah sudah dapat julukan baru. Kalau di Surabaya waktu saya coba damaikan yang Sampang, MH di koran tuh, MH lebih berbahaya dari Syiah. Saya bersyukur dengan julukan itu karena Syiahnya menjadi agak aman. Justru karena saya dianggap mengamankan, maka sekarang saya sayangnya Syiah. MH itu sebenarnya punya KC, bikin padang bulan bagus, sayangnya Syiah.
Saya disuruh jawab, loh aku jawab gampang, Islamai gurung karuan datuk Syiah. Yang bilang saya Islam tuh siapa? Cik goblok ya wong-wong itu. Yang bilang saya Muslim tuh siapa? Apa buktinya saya Muslim tuh apa? Jadi pasalnya sebelum Syiah ini, Muslim kok ini belum beres. Yang bilang saya karena saya selawatan, lo tape recorder ya iso selawatan, CD, flash disk, ya toh? Apa buktinya saya Muslim? Ayo, apa buktinya? Ini peci. Lo komunis Rusia pakai peci ini juga. Jadi jangan tuduh saya Syiah. Wong saya ini Muslim saja belum tentu. Jadi Anda jangan bingung dijegoki itu, jangan bingung. Gitu loh. Apakah kalau Anda saya tuduh kambing kamu, terus kamu jadi kambing gitu? Ya enggak, ya tetap kamu. Kan gitu. Dan yang bikin kamu itu kambing atau bukan kamu sendiri sama Allah. Tetanggamu tidak mengerti. Jadi saya dituduh sayangnya Syiah itu lumayan itu, sayangnya seneng aku, seneng. Jadi saya akan sowan ke Rasulullah lagi, karena sebelumnya kan saya sudah umumkan ke Anda, saya sudah sowan ke Rasulullah. Saya ini bingung, Muktamar NU saya bantu, Muktamar Muhammadiyah saya juga bantu. Dan kemarin saya dielek-elek di internet oleh kader Muhammadiyah, padahal Kiai Kanjeng setengah mati, milad 100 tahun Muhammadiyah itu ngewangin entek-entekan nih, habis-habisan Kiai Kanjeng, padahal vokalisnya di forum di stadion mana Mandala Krida di Jogja untuk 100 tahun Muhammadiyah itu vokalisnya adalah tokoh NU dari Trawulan ini di sebelah kiri saya. Tapi terus saya terus ya dielek-elek lah. Nek dielek berarti apik tadi. Nek elek kan nggak perlu dielek-elek. Nanti jadi dielek kok nesu loh. Nek kue dielek berarti apik. Nek kue diapi-api berarti elek. Mulane wong megah api-api kue mergo kue elek itu. Itu teman-teman sekalian. Nah saya kan sudah sowan Rasulullah, sudah saya tanya Rasulullah sebaiknya saya ini masuk NU atau Muhammadiyah, gitu kan? Sebenarnya pertanyaannya banyak kalau diterusin, ya nggak hanya NU Muhammadiyah, ada MTA, ada LDII, ada Al-Irsyad, ada PKS, ada ono Sukino, ono walah sok wae wis macam-macam. Tapi saya daripada merepotkan Rasulullah, kan beliau agak mengalami disinformasi soal-soal seperti itu. Jadi saya sebut dua saja, NU atau Muhammadiyah. Tapi besok saya akan tanya mengenai Sunni dan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah Rasulullah kan jawab ketika saya tanya sebaiknya saya NU atau Muhammadiyah, Rasulullah menjawab NU itu apa sih gitu. Loh dereng krungu sampean lho. Belum dengar Rasulullah. Akhirnya saya cerita panjang ngeten Rasulullah. Kalau rumen wonten kiai asmane Hasyim Asy'ari. Niku nyantri di pesantren Selawe di daerah Tambak Beras ke utara. Santrinya cuma Selawe, salah satunya adalah Yai Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih santri, punya teman sekamar nama apa yang ternyata lurah Tebuireng. Terus Hasyim Asy'ari dikasih tahu sama lurah, Sim, kamu pakai tanah di desa saya, kamu bikin pesantren itu. Ya Sim, ya apa ya Sim. Loh, waktu itu belum Hadratus Syekh, ya Sim ya apa-apa. Saiki gak oleh, saiki ya. Lah rumang sama aku nganti saiki dari Jombang diceluk endut tadane. Aku wis mau wis kiai haji Ainun Haji padha mate aku ya wis gak apa-apa wis. Padahal nek mlebu Jombang udah ndak ada kebesaran itu. Jombang langsung ya apa ndut kabarmu ngene.
Saya kan panggilannya gendut waktu kecil, saya gemuk gitu loh waktu kecil, jadi panggilannya gendut. Sampai sekarang dulu teman-teman saya angon tuh ya tetap saja gini-giniin saya. Dan dirangkul, oh pokoknya saya kok kurungnya ini kan, dengan baunya yang luar biasa. Gitu. Ya Allah, ya jadi Rasulullah juga tidak tahu ada Sunni, ada Syiah segala macam. Jadi saya seneng-seneng saya dituduh Syiah, dituduh Sunni, ya gak masalah lah. Malah mengurangi pekerjaan saya. Begitu saya nanti jelas Syiah kan berarti semua orang Sunni tidak akan mengundang saya lagi. Nah padahal mayoritas Anda kan Sunni kalau Muslim. Jadi pasti Anda tidak mau dengerin saya lagi, sip, saya bisa kelon. Gak repot-repot ya saya wis. Aku karo Mbak Novia wis. Daripada memilih mana Sunni apa Syiah, milih Novia. Lho nek wak Syiah iku sing dodol krecon nggih lore omah wak Syiah. Nek wak Syiah tukang pijet. Ndek embong kidul ngono lho rek, nek wak Syiah, nek wak nek yo nek wis kok diterangno sembarang gak paham ya sudah lah, wis tak aku sak karepmu kon ngarani baik si A gelem, si B gelem, si C gelem gak masalah. Ngono lho. Apa kira? Oh, lagi cocok-cocokan ada. Oke. Nah, teman-teman ini teman-teman Kiai Kanjeng kan terus membawakan retrospeksi musik puisi tahun 70-an. Jadi waktu itu yang pertama lagu diiringi dengan dasar musik, yang kedua lagu berselang-seling dengan musik. Jadi misalnya aku ini binatang jalan, belautak dari kumpulannya terbuang. Aku ingin, nah gitu, gonta-ganti. Itu pola kedua. Pola ketiga ajur-ajar jadi satu. Aku jadi satu musik sama puisi. Musiknya puitis, puisinya musikal. Ajur-ajar menjadi satu kesatuan. Itu pola ketiga. Pola keempat adalah yang mayoritas dipakai, yaitu puisinya dilagukan. Perjalanan ini, ya kalau terasa sangat menyedihkan, ya. Oke. Nah, waktu itu yang bikin pertama guru kami, namanya Umbu, itu bikin. Nanti kita bawakan satu lagu, kita keroncongkan, judulnya Sabana. Kemudian yang pola keempat ini kemudian Ebit, saya kasih puisinya Emily Dickinson. Kapan-kapan mudah-mudahan beliau bisa kesini, saya bisa duet dulu sama dia. Saya main flute, dia gitar. Cuman saya lihat-lihat, ini tak terus sama Ebit. Nah, untuk kalah, misalnya satu ngalah. Terus konebit gitu. Gitu loh, caranya kalah itu gitu loh deh. Gitu. Aslinya lah kalah ya. Cuman caranya gedekno ati ngono iku mangun loh deh. Gitu ya, akhirnya Ebit maju sendiri dan bagus. Puisi-puisinya kemudian dia bikin sendiri. Puisi saya yang dibikin lagu Ebit jumlahnya sekitar 27. Saya masih ingat kok, lagunya semua masih ingat. Terus ada juga yang dibawakan Kiai Kanjeng, lagu yang dinyanyikan jadi kayak wong nyanyi biasa, ada yang berdekatankah kita, ada Sabana segala macam. Tapi Kiai Kanjeng kemarin membawakan yang dulu dibawakan oleh musik puisi dinasti. Jadi dinasti musik itu dulu orang-orangnya ya ini juga Mas Nevi Budianto sama Pak Joko Kamto ini. Jadi dua orang ini sudah sepuh. Karena saya pernah bersumpah sama mereka, saya antarkan kalian untuk pentas sampai minimum umur 70 tahun menunggu. Katanya dikabulkan sama Allah ini. Aneh aku lali dalam keadaan sehat walafiat. Orang terus ya kan? Doanya kurang lengkap. Pentasnya terus tapi sudah. Kalau latihan tidak bisa. Toh Narto, kurang kerungu. Wah lagi krungu, gablok-gablokan. Jadi saya tolong ya diinget-inget ya, nanti KC 10 tahun lagi Kiai Kanjeng datang mesti ana sing ngene iki.
Ini asam urat. Asam urat. Coba asam urat. Oh alah. Oh alah. Sing budek siapa? Oh, ini ya budek. Penyakitnya sudah mulai macam-macam, Mas. Sudah mulai tidak karu-karuan. Jadi ternyata Anda berdoanya selalu dilengkapi dalam keadaan sehat wal afiat. Ya Allah, tambahkanlah rezeki untuk keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Kok ditambahi rezekinya kowe ngene. Botar kowe. Saya juga sudah lupa saya doanya itu dikabulkan. Saya ini diguyu ayo salahmu dhewe. Ngomong ora cetha jenenge ora lengkap kan gitu. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba bawakan satu. Setelah satu nomor ini nanti kita bebas dengan Kiai Kanjeng mau apa untuk kangen-kangenan saja. Termasuk yang tadi saya omongkan Pak Uso tadi, untuk Republik Indonesia yang tingkat komplikasinya luar biasa, itu salah satu cara menghadapinya adalah dengan menyadari kesunyian dalam diri kita. Ustadz Nur Somad saya mohon untuk maju ke depan supaya teman-teman bisa bersalaman karena kangen sama beliau. Ustadz, Syekh, ya Allah, kami kangen sekali. Syekh Nur Somad ini yang membawa kami Kiai Kanjeng ke Mesir, berkeliling di sana dalam berkah Allah yang luar biasa. Lewat depan Ustaz. Teman-teman tidak bisa bermain gitar kalau tidak bersalaman dulu sama antum. Teman-teman sekalian, saya tadi diajak teman-teman saya, wah Cak Nun untuk pertama kalinya pakai sarung PKC, tepuk tangan. Saya membuat desain khusus bersama Mbak Novia untuk menghibur semua kelompok. Begitu saya pakai begini, orang NU puas, ya Allah, alhamdulillah Cak Nun sarungan. Nanti begitu ada orang Muhammadiyah di luar pintu, Cak kok sampean kok gak celonan? Loh celonan aku itu namanya siasah, gitu. Jadi orang Indonesia kok dilarang sarungan, ya diakali, ya ketoi sarung tapi ya celono, gitu ya. Ketoi sembahyang tapi ya nyolong, kan gitu. Oh, oke, sekarang gini aja, karena kita terlanjur sudah ketawa-ketawa, takbir banyak kita tunda, karena rencananya tadi habis selawatan saya membawakan teman-teman takbir akbar. Sekarang kita minta Mas Doni maju dan vokalis bertiga. Kita bawakan lagunya Mas Nartopiul. Nartopiul itu Pak pemain biola kelompok musik Dinasti bersama Mas Nahi sama Pak Joko. Maju. Mas Nartopiul ini pemain biola klasik, tapi juga keroncongnya luar biasa bagus dan punya sikap tegas yang luar biasa di dalam bermain musik. Pada suatu hari saya sama musik Dinasti pentas di Stadion Pulau Mas. Di mana ya? Sebelah sana ya, di Pulau Mas. Jadi ada satu nomor musik di mana saronnya bunyi dong 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 gung 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 gitu. Nah, ini nanti berhenti kalau sudah ada biola.
gitu ya. Iki wis dong terus endi biolane iki. Loh, udah gini pemain sarone wis ngomene terus. Sampai tangannya biolane endi? Kok enggak bunyi-bunyi? Tak cari enggak ada. Saya kan baca puisi di depan. Mana biolanya? Ternyata sudah nenteng biolanya di pojok stadion sana. Jadi tadi turun dari panggung mulai. Coba, apa ada pemain musik di seluruh alam semesta tengah-tengah main di depan ribuan orang di stadion, gara-gara tidak puas sama mikrofonnya disangkanya tidak padahal dia yang budek, terus biolanya dimasukin tempatnya terus turun gitu aja. Oh, jadi tengah-tengah dong, wah aku melawayu balik tak seret naik lagi beda lah kayak leren-leren yang ini nggak berhenti gininya. Kalau kamu nggak kasih biola enak aja langsung pulang. Emangnya kamu kasih tanda dari sana pada gitu ya. Itu jadi orang yang sangat radikal sedemikian rupa sehingga giginya tinggal separuh, jadi manis banget itu, makanya panggilannya narkomanis. Tapi lagunya luar biasa, lembut, santun. Sebuah nomor yang berjudul Berdekatankah Kita Sedang Rasa Teramat Jauh, tapi berjauhankah kita sedang rasa begini dekat. Terus seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh kekasih, kau kandung aku, ku kandung engkau. Seperti mengandung mimpi terendam di kepala, namun sayup tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua. Nah itu karya Narto Edan. Dia Katolik kok, maksud saya subhanallah naik lagi ya cocok. Dia Katolik kok, apa Gusti Yesus ya cocok. Ya sing cocok ya kuwi mah asu bajinganmu gak meneh kowe. Itu enggak apa-apa wong asu itu enggak pernah dosa. Bajing saja apa tidak pernah dosa, apalagi bajingan. Ya ini guyon. Oke, yang menyanyikan terutama Mas Doni Aryadinata ya. Mbak Anyar sini. Siapa yang main? Mas Joko. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Pak Kiai Tohar saya mohon untuk maju. Juga teman-teman dari KC yang tadi memimpin diskusi supaya ada kontinuitas dari yang tadi sudah dijalankan, supaya kita tidak tiba-tiba mengubah irama. Sambil menunggu beberapa teman yang saya mohon untuk maju ke depan, saya tidak tahu siapa saja. Mas Beben, Mbak Ina, saya mohon juga untuk maju ke depan. Sambil kita bawakan ada satu jenis lain, tapi saya tidak bisa lembut seperti Doni. Kita akan bawakan sebuah lagu yang juga dinyanyikan, jadi puisi lagu namanya. Apa Ada Angin di Jakarta. Ini bajunya Mas Toto istimewa karena tak kayak terus terang aja. Tolong Mas Gandhi, bapak-bapak yang ini saya mohon untuk maju. Juga teman-teman yang tadi moderator ya, supaya bisa runding, karena kita masih bisa meneruskan beberapa pembicaraan. Kiai Kanjeng menyiapkan, mumpung ketemu ini diekspor sebanyak-banyaknya oleh Anda, oleh para jamaah. Berikutnya ini kita bawakan, jangan lupa Mas Toto dulu, Kiai Tohar dulu juga nyanyi di Kiai Kanjeng. Pernah nyanyi juga, pernah main bonang juga dulu. Sebelum masuk Partai Komunis Indonesia ya.
judulnya lagu yang dibawakan Mas Toto itu tak sudah biasanya. Tapi saya kira sekarang dia sudah agak mengalami Parkinson. Jadi yuk kita sekarang keroncongan dikit. Saya sambil mohon, sambil kita tunggu teman-teman untuk maju ke depan. Siapa saja yang direkomendasi untuk maju ke depan, saya tidak bisa lihat satu persatu. Apa ada angin di Jakarta? Tolong difahami, ini sudah diperingatkan loh oleh UMBU sejak tahun 69. Apa ada angin di Jakarta? Ngerti angin maksudnya adalah kesegaran hidup, kenikmatan alamiah hidup. Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Maksudnya kamu akan masuk ke materialisme, industrialisme yang akan membuat kamu tercerabut dari akarmu, dan kamu tidak bisa menemukan diri, tidak bisa menemukan kembali bahwa kamu adalah bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sudah bukan bangsa Indonesia lagi, gitu ya. Terus yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota. Jadi kayak KC ini kan pendaman di dalam hati Anda. Ini prinsip dasar hidup manusia itu, mau malaikat, mau siapapun, mau jin, mau manusia, sama prinsipnya, yaitu la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota, dia pasti akan marginal. Tapi kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Terus solusinya UMBU, pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Pulanglah ke desa ini tidak harus fisik, tapi prinsip Anda kembali kepada yang sejati dari kehidupan. Itu namanya pulanglah ke desa. Maka pilihannya adalah kembali ke huma yang berhati. Huma itu lebih mendalam daripada rumah. Gitu. Berhati. Nah sekarang sudah nggak berhati, nggak ada kok aturan pakai hati, itu nggak ada. Jual karcis kereta pakai hati, nggak ada. Jadi hati itu sudah menjadi sangat sekunder. Oke, bismillah, kita bawakan bersama-sama. Syekh Nur Somad sama Yai Tohar sudah bersepakat malam ini kita seneng-seneng aja, karena Indonesia akan tidak seneng. Dolar hari ini 12.200, besok naik, ya. Itu mengindikasikan tiga hal. Yang pertama, kepercayaan dunia bisnis dan dunia keuangan kepada pemerintah merosot jauh. Yang kedua, perputaran uang menjadi semakin tidak normal di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada kekhawatiran yang semakin serius terhadap situasi 2014. Itu monggo dianalisis, tapi malam ini bukan malam analisis politik dan ekonomi. Nah sekarang Bung Matar silakan maju, Andre maju, semua maju, Mas Beben, Mbak Ina. Masa Mbak Ina nggak nyanyi sama Kiai Kanjeng? Mbak Ina biasanya di belakang. Oke, sekarang Anda aja dah yang Anda maunya apa? Kiai Kanjeng mau apa Anda? Pengennya gimana? Apa? Jazz. Gayamu jazz biasa ganggu kalau ya. Gayane arek-arek. Jazakumullah khairal jaza. Gayane arek-arek dikai jazz pisan lah wis. Mlakune nang ndi kok mlaku musik jazz. Mangan kacang barang nek jazz iki gak ngene. Set am jazz. Nesing barang ngono dikipakno sret. Metallica mau. Kowe Kiai Kanjeng ini adalah wis arep apa sakarmu iki alirane iki diarani Syiah ning ya Ahlussunnah wal Jamaah, diarani Ahlussunnah Jamaah kok kaya MTA kadang-kadang, diarani MTA kok rada Ahmadiyah.
wis ngeluh wae musuh Kiai Kanjeng iki. Alirane Metallica ya? Mana Mbak Ina mana? Mbak Ina semuanya menunggu Mas Beben. Ya oke, berarti berdiri no? Doni. Ada kamu cocok nggak usah metal perunggu. Teman-teman sekalian, ini kita ucapkan halo, assalamualaikum kepada teman-teman yang mengikuti Kenduri Cinta malam hari ini melalui radio streaming. Ada yang di sekitar Jakarta nggak bisa datang, ada yang di seluruh Pulau Jawa, ada yang di Bulgaria, ada yang di Jeddah Arab, ada yang di Istanbul. Teman-teman dari Mojopat Syafaat yang sedang di Istanbul dan ada yang tinggal di sana, semua mengikuti radio streaming. Teman-teman di Jepang, di Malaysia, semua mengikuti. Australia, ada muridnya Pak Nur Somad di Australia yang bersuamikan seorang ateis dan mendidik pelan-pelan suaminya. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberi hidayah. Semuanya mendengarkan radio streaming. Streaming itu nek di desa itu kodong di streaming deh. Itu. Teman-teman yang kemarin terlibat selama 1 minggu mulai tanggal 3 Asyura sampai tanggal 9 Asyura di dalam wirid bersama seluruh dunia tahluka. Nanti Ustadz Nur Somad barangkali mohon sedikit menjelaskan. Jadi kita Jamiah Ma'iyah yang ingin terlibat kemarin kita minta minimum 70 orang, ternyata yang mendaftar sangat banyak untuk bersama-sama melakukan wirid tahluka. Tahluka itu kehancuran artinya. Maksudnya tahluka itu tahlukatin ya. Jadi hancurnya kehancuran. Itu sebenarnya untuk supaya bumi ini mengungkapkan yang busuk-busuk itu semakin banyak yang keluar supaya kita tidak menjadi bom waktu. Jadi termasuk keluargamu, keluargaku, dan diri kita masing-masing. Kalau kita punya penyakit, mohon Allah jelaskan bahwa kita berpenyakit supaya kita segera mengatasinya. Dan begitu dilaksanakan tahluka itu terjadi percepatan keluarnya kesejatian dan kenyataan-kenyataan yang selama ini terpendam, baik di dalam kehidupan teman-teman Ma'iyah maupun di dalam kehidupan nasional. Jadi langsung terjadi lonjakan-lonjakan sangat besar, dimunculkannya Indonesia yang sebenarnya itu semakin tampak, sehingga kita juga harus semakin menyiapkan ilmu dan antisipasi untuk mengatasi masa depan kita. Nah, ini teman-teman sudah mengusulkan untuk segera melakukan lagi jamaah wirid tahlukah itu. Sedikit untuk mengungkap, sambil Kiai Kanjeng merundingkan satu nomor, juga Anda boleh mengusulkan nomor apa. Pak Nur Somad akan kita mohon untuk menjelaskan epistemologi atau filologi dari kata tahlukah. Ini kan bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Saya dulu punya teman yang agak tidak normal, badannya gede, tapi dia kalau ngomong sekali-sekali tapi selalu benar. Orang melihat sekampung dia itu orang yang jangkep ya, tidak penuh.
Tapi dia sangat rajin, disuruh apa aja mau. Panggilannya hulek. Kayak hulek kayak konrene gitu ya. Hulek. Jadi unsurnya H, L sama K. H, lam sama kaf. Dalam bahasa Inggris kalau ada makhluk yang menyeramkan tapi sesungguhnya mewakili kemurnian dan kebaikan, dalam film-film seri disebut Incredible Hulk. Unsurnya sama H, lam, kaf. Di dalam Al-Quran kehancuran, menghancurkan, penghancuran diwakili juga oleh kata misalnya yahliku. Yahluku atau yahliku, Ustaz? Yahliku. Jadi yah itu menunjukkan dia ya. Kalau hak lam kafnya menunjukkan kehancuran. Yahliku artinya menghancurkan. Kehancuran dalam bahasa Al-Quran tahluka namanya. Jadi wiridnya wirid tahluka untuk supaya kita menghancurkan apa yang pantas dihancurkan dalam hidup kita. Ngerti nggak? Sebagaimana beras harus dihancurkan agar kita mendapatkan nasi, gitu ya, ngerti ya? Hari ini harus kita hancurkan supaya kita lahir besok pagi. Jadi Anda harus merelakan kehancuran-kehancuran kelas Anda yang sekarang menuju kelas Anda yang berikutnya. Harus melalui penghancuran-penghancuran di faktor-faktor tertentu dalam hidup kita. Nah, sebelum satu nomor Kiai Kanjeng barangkali sudah disepakati. Ada nomor apa? Nomor sudah. Oke. Akan ada kolaborasi nostalgia jazz 7 langit. Sedikit judulnya bahasa Inggris sehingga saya tidak akan menyebut-nyebutnya supaya tidak terlalu kelihatan saya ini British sebenarnya ya. British itu artinya kulitnya merintis-merintis gitu ya. Nah Ustaz, saya mohon tahlukah ini karena ada usulan hari ini supaya itu kita selenggarakan secara rutin karena kita menghadapi masa-masa yang salah satu contoh gini Mas ya. Kalau dulu Bung Karno bilang berdikari, itu kekuatannya mungkin 3 bulan untuk benar-benar bisa hidup.